Baik, perkenalkan nama saya Indra Mariastiwati, mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Angkatan 24, dengan NPM 248311025. Saya di sini ingin memaparkan materi mengenai sengketa teritorial Laut Cina Selatan. Analisis sebab akibat dengan 4 instrumen diplomasi. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Sengketa Laut Cina Selatan adalah klaim tumpang tindih wilayah maritim antara Cina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan juga Taiwan yang berakar pada klaim historis Cina sejak 1947 yang diwujudkan dalam peta 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Sengketa ini dipicu oleh kekayaan sumber daya, seperti minyak dan gas, serta potensi perikanan yang melimpah di wilayah tersebut. Selain itu juga terkait kepentingan strategis dan geopolitik di Asia Pasifik. Di slide berikutnya ada gambaran peta Laut Cina Selatan, dan kita akan langsung saja lanjut ke slide berikutnya, yaitu pemicu dan latar belakang terjadinya sengketa Laut Cina Selatan. Yang pertama, ada sumber daya alam yang melimpah, meliputi minyak dan gas. Minyak dan gas. Dasar Laut Cina Selatan diperkirakan menyimpan cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar, menjadikannya tujuan eksplorasi dan eksploitasi yang menarik bagi negara-negara di kawasan tersebut. Berikutnya ada perikanan. Perairan ini juga merupakan habitat bagi stok ikan yang besar, yang penting untuk keamanan pangan dan perekonomian negara-negara di pesisir. Berikutnya ada nilai strategis dan geopolitik, yang meliputi jalur pelayaran internasional. Laut Cina Selatan atau LCS adalah jalur laut utama yang menghubungkan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Dan dilalui oleh rute perdagangan global yang bernilai triliunan dolar setiap tahunnya. Berikutnya ada kepentingan militer. Mengontrol wilayah juga memberikan keuntungan strategis militer, karena memungkinkan negara untuk memproyeksikan kekuatan dan mempengaruhi arus perdagangan di kawasan. Berikutnya ada klaim wilayah yang saling bertentangan, meliputi klaim Cina dan peta 9 garis putus-putus. Cina mengklaim sekitar 90% Laut Cina Selatan berdasarkan alasan historisnya yang digambarkan dengan peta 9 garis putus-putus atau 9 dash line yang dibuat pada tahun 1947 dan ditegaskan kembali pada 1953. Namun, klaim historis ini tidak didasarkan pada United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982. Berikutnya ada klaim dari negara lain. Beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan juga Taiwan memiliki klaim tumpang tindih atas pulau-pulau di perairan Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Spratly and Paracel. Berikutnya kita masuk ke dampak dan konsekuensi. Yang pertama ada ketegangan regional. Sengketa Laut Cina Selatan menciptakan ketegangan regional yang terus berlangsung dan menjadi potensi eskalasi konflik bersenjata. Yang kedua ada ancaman stabilitas global. Konflik di Laut Cina Selatan dapat mengancam stabilitas regional dan juga global, serta merugikan perekonomian dunia. Yang ketiga ada peran hukum internasional. Penentuan batas maritim diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. Namun, interpretasinya menjadi kompleks karena klaim yang berbeda-beda. Berikutnya kita masuk ke upaya dan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang pertama ada kerangka hukum internasional UNCLOS 1982.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 (UN-CLOS) menjadi dasar utama penyelesaian sengketa. UN-CLOS menyediakan mekanisme seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi internasional. Putusan arbitrase permanen (PCA) pada tahun 2016 yang memihak Filipina terhadap klaim Cina 9 garis putus menjadi acuan penting, meskipun Cina menolaknya. Pada Agustus 2025, Indonesia dan Australia menegaskan komitmen bersama untuk menerapkan UN-CLOS guna menjaga keamanan maritim, mengatasi ancaman seperti penangkapan ikan ilegal dan terorisme, serta mendorong semua pihak menahan diri dari tindakan yang memicu eskalasi, khususnya antara Cina dan juga Filipina. Yang kedua adalah diplomasi regional melalui ASEAN. Diplomasi regional melalui ASEAN. ASEAN memainkan peran sentral dalam mediasi, dengan fokus pada pengembangan Code of Conduct (COC) atau Kode Etik di Laut Cina Selatan bersama Cina. Negosiasi COC dimulai sejak 2017 berdasarkan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC) 2002, bertujuan mencegah insiden dan mengatur perilaku pihak dan pihak. Pada KTT ASEAN 2025, Indonesia didorong untuk aktif mengawal proses ini, di mana ASEAN dan Cina sepakat mempercepat negosiasi menuju finalisasi efektif. Hingga di pertengahan tahun 2025, kemajuan terlihat dalam strategi diplomasi multitingkat, termasuk kombinasi bilateral dan multilateral untuk penyelesaian berkelanjutan. Berikutnya ada peran Indonesia dan upaya multilateral. Peran Indonesia dan upaya multilateral. Indonesia merupakan peran Indonesia dan upaya multilateral. Indonesia meskipun bukan pihak klaim utama, tapi mereka aktif sebagai mediator netral. Pemerintah menekankan pendekatan multilateral melalui forum seperti Joint Working Group dan Senior Official Meeting. Pada Agustus 2025, Kemenko Polhukam Republik Indonesia menekankan penyelesaian damai dan konstruktif sesuai hukum internasional dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Indonesia memperkuat posisi sebagai patroli militer di Natuna, kerjasama dengan ASEAN, dan inisiatif hukum internasional. Upaya ini juga melibatkan latihan militer bersama seperti Filipina-Jepang pada Mei 2025 untuk meningkatkan koordinasi keamanan. Berikutnya ada tantangan dan prospek 2025. Tantangan dan prospek 2025. Meski upaya berlanjut, tantangan utama termasuk kebijakan ekspansif Cina seperti pembangunan pangkalan militer dan ketegangan geopolitik global, termasuk pengaruh kebijakan Amerika Serikat di era Trump kedua. Di 2025, situasi diprediksi tetap panas tapi tidak mendidih, dengan potensi fermentasi konflik jika negosiasi COC mandek atau berhenti. Taiwan juga mendorong inklusi dalam diskusi resolusi, meskipun sering terpinggirkan. Secara keseluruhan, kombinasi diplomasi, penguatan hukum, dan kerjasama regional dianggap menjadi kunci untuk pencegahan eskalasi. Berikutnya, kita masuk ke analisis sengketa Laut Cina Selatan berdasar 4 instrumen diplomasi menurut Kautilya. Instrumen diplomasi utama menurut Kautilya ada sama, dana, beda, dan danda. Yang pertama adalah sandi, perdamaian. Kautilya memprioritaskan negosiasi multilateral untuk resolusi damai, selaras dengan Konvensi Hukum Laut PBB UN-CLOS 1982. Ia akan menyarankan dialog ASEAN-Cina untuk equitable solution, yang menghormati kedaulatan, menghindari vigraha atau perang yang merugikan semua pihak. Contoh, penggunaan forum seperti IORA atau IONS
untuk membangun kepercayaan melalui kerjasama keamanan maritim dan lingkungan. Yang kedua ada Samsria atau aliansi, dorong Yana atau mobilisasi bersama melalui latihan militer dan kesepakatan logistik, seperti yang dilakukan India dengan Vietnam dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Kautilya menekankan aliansi dengan negara lebih lemah untuk memperbesar kekuatan kolektif. Misalnya, Quad sebagai alat untuk menekan Cina tanpa provokasi langsung. Berikutnya ada bedah atau pemisahan. Bedah atau pemisahan digunakan diplomasi untuk membagi front Cina, seperti mendukung klaim Filipina di Pengadilan Arbitrase Permanen 2016, atau mendorong Vietnam untuk kerjasama ekonomi dengan India. Ini menciptakan keraguan internal di Beijing tentang biaya ekspansi. Yang keempat, Asana dan Vaibhava, sikap diam sementara atau asana untuk membangun kemampuan domestik seperti Angkatan Laut Negara Klaiman sambil menjalankan kebijakan ganda. Kerjasama ekonomi dengan Cina misalnya Belt and Road sambil memperkuat aliansi militer. Berikutnya ada kesimpulan. Instrumen diplomasi Kautilya memandang sengketa Laut Cina Selatan sebagai peluang untuk mandala maritim yang kooperatif, di mana diplomasi, sandi, dan bedah lebih unggul daripada kekerasan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, konflik dapat diselesaikan melalui aliansi dinamis dan aturan internasional, memastikan stabilitas Indo-Pasifik tanpa mengorbankan kedaulatan. Pendekatan ini tetap relevan hari ini, seperti terlihat dalam strategi India untuk mengimbangi Cina, namun keberhasilan bergantung pada komitmen semua pihak untuk dialog yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.